Yang pertama kita akan mencari SOP ini seperti itu. Pertama kita akan mencari pasangan variabel dari Y aksen, yaitu dengan menambahkan X tambah X aksen. Yang menjadi hasilnya Y aksen tambah Y aksen. Terus hasilnya kita akan menggabungkannya dalam jarak dan Y aksen itu menjadi Y aksen X tambah Z aksen tambah Y aksen X aksen Z tambah Z aksen. Hasilnya menjadi Y aksen X Z tambah Y aksen X Z aksen tambah Y aksen X aksen Z tambah Y aksen X aksen Z aksen. Selanjutnya kita akan mengerjakan X aksen Z. Sebenarnya X aksen Z kita membagi itu tambah Y tambah Y aksen. Hasilnya menjadi X aksen Y Z aksen Y aksen Z. Selanjutnya kita akan mengerjakan ini Y aksen. Kita akan bekerja dan seperti di atas X dan Y variabel yang berlengkap sehingga menghasilkan tiga variabel menjadi X, Y, Z aksen tambah X, Y aksen, Z aksen tambah X aksen, Z aksen, Y tambah X aksen, Y aksen, Z aksen. Selanjutnya kita akan menggabungkan semua hasil dari yang kita cari ini. Seperti yang kita tahu, ada hasil yang sama nilainya dan sama. Jika mereka terdapat sama, maka kita akan mencoba salah satu saja. Kita akan menambahkan dari salah satu. Jadi hasil akhirnya yaitu X aksen Z tambah X aksen Y Z tambah X Y Z aksen tambah X Y aksen Z aksen tambah X aksen Y aksen Z tambah X aksen Y aksen Z aksen. Jadi F5 tambah F3 tambah F1 tambah F6 tambah F4 tambah F0 menjadi sigma 1, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita akan mencari pos dari X, Y, Z dengan Y aksen tambah X aksen Z tambah Z aksen. Selanjutnya kita akan mencari pos dari Y aksen tambah X aksen sama dengan Y aksen tambah Z aksen tambah Z aksen. Kita akan menambahkan Z aksen dalam variabel mereka karena Z tidak terdapat dalam suatu. Jadi X aksen tambah Y aksen tambah Z dengan kurung X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen. Selanjutnya kita akan mencari ke variabel Y aksen tambah Z aksen dengan menambahkan X aksen, yaitu menjadi X tambah Y aksen tambah Z aksen dan kurung X aksen tambah Y aksen tambah Z. Selanjutnya kita akan menambahkan dari Z aksen. Jadi Z aksen tambah X aksen dan aksen tersebut kita tambahkan ke Y aksen sehingga hasil kita dari Z aksen menjadi X tambah Y tambah Z aksen X tambah Y aksen tambah Z aksen X tambah Y tambah Z aksen X tambah Y aksen tambah Z aksen. Kemudian kita tambahkan ketiga dari hasil tersebut dan kalau ada variabel dan variabel yang sama dan aksen yang sama maka kita akan mencoret salah satu dari mereka dan hasilnya menjadi X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen X tambah Y tambah Z aksen X tambah Y aksen tambah Z aksen yaitu F7, F1, dan F3. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal satu yaitu X, Y, Z, W sama dengan X aksen tambah Y tambah Z tambah Z aksen sama Y aksen tambah Z aksen tambah W aksen tambah X aksen Y aksen Y aksen W. Kita akan membuat gerbang dari soal tersebut gerbang logikanya seperti yang kita tahu jika variabel tersebut terdapat maka kita buat garis bentuk segitiga
dalam garis tersebut dan menambahkan bulatan di sampingnya. Jika tidak memakai aksen, maka kita akan membuat segitiga seperti biasa, seperti gambar berikut. Seperti kita X aksen terdapat aksen, sehingga kita buat X aksen di sampingnya terdapat. Kita sejajarkan garis sebentar dengan garis atau gerbang gerbang yang telah kita buat. Seperti kita tahu, tersedia gerbang W, X, Y, dan Z. Kita membuat garis tersebut sesuai dengan soal. Jika yang diminta extension, maka kita akan buat dengan extension. Jika lagi, kita akan sejajarkan dengan Y. Begitu juga selanjutnya. Seperti yang kita tahu, mereka bisa tidak dikali. Extraction tambah Y tambah Z. Kita akan bisa dan tidak menggabungkannya seperti yang Z aksen sorry. Contohnya Z aksen sorry. Mereka adalah gabungan dan tidak dipisah. Maka kita akan membuat bentuk tidak hanya segitiga, melainkan kita akan membuat seperti setengah bentuk lingkaran yang belakangnya membengkok. Begitu, itu adalah gambar jika sore yang kita. Jikalau tidak gabungan, melainkan dia tetap, maka dia akan bisa seperti gambar bentuk X aksen tambah Y tambah Z. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar dari Y aksen kali Z aksen kali W aksen. Nah, seperti yang kita lihat, mereka dikali, maka mereka akan digabungkan dan membuat setengah lingkaran dari gabungan ketiga variabel tersebut. Nah, mereka sama-sama memakai aksen. Jadi mereka di samping segitiga itu ditulis atau dapat kita tambahkan bulatan itu. Itu juga dengan selanjutnya X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen W. Maka selanjutnya itu kita tambahkan dari semua yang kita gambar ini itu menjadi X aksen tambah Y tambah Z aksen song W tambah Y aksen Z aksen W aksen tambah X aksen Y aksen Z aksen W. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua yaitu F X Y Z sama dengan X Y tambah Y aksen Z. Kita akan membuat peta kartunya. Jadi pertama itu kita pisahkan antara variabel YZ dengan X. X berada di samping dan YZ berada di atas. Seperti agar lebih gampang kita akan menambahkan angka 0, 1, 11, 10. Dan di X kita tambahkan 0 dan 1. Kita akan membuat metode. Kenapa X terdapat 1? Karena dia hanya terdapat satu variabel. Otomatis kita juga tambahkan satu angka di samping. Satu-satu angka. Begitu juga dengan ini Z, dua variabel kita menempatkan dua angka di bawahnya. Nah, seperti yang kita tahu, kita akan mengerjakan X, Y, tambah Y aksen Z. Nah, seperti yang kita tahu, kita pertama-tama akan mengerjakan SOP dengan X, Y, tambah Z, Z aksen, itu hasilnya X, Y, Z, tambah X, Y, Z aksen. Itu juga selanjutnya Y aksen Z, hasilnya X, Y aksen Z, tambah X, aksen Y aksen Z. Itu kita akan menambahkan keduanya menjadi X, Y, Z, tambah X, Y, Z aksen, tambah X, Y aksen Z, tambah X aksen Y aksen Z. Selanjutnya kita akan membuat peta kardinal. Kita akan membuat peta kardinalnya menurut hasil yang telah kita dapat. Pertama, X, Y, Z, Z. X ini berada di sini. Jikalau dia tidak terdapat aksen, maka otomatis kita akan melambangkannya menjadi satu. Satu. Dan YZ-nya kita perhatikan bahwa YZ-nya tidak memakai aksen. Jadi otomatis YZ-nya jadi satu satu. Jadi kita cari barisan X1 dan YZ satu satu. Maka kita tulis satu. Itu juga dengan selanjutnya X, Y, Z aksen. X-nya itu tidak terdapat aksen. Jadikan saatnya satu dan selanjutnya Y aksen. Jadi Y aksen terdapat aksen. Jadi kita
simpulkan I aksen Z yaitu 01 karena I aksen terhadap aksen. Jadi kita cari varian 1 dan 01 yaitu ini. Dan kita tulis 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Jikalau kita telah selesai menulis sesuai dengan jawaban yang kita tulis, dan jikalau ada yang terdapat kosong, maka kita akan menuliskannya dengan angka 0 saja. Harus diisi depannya. Selanjutnya, kita akan menjawab soal yang ketiga, yaitu f, f x, y, z, w sama dengan x aksen, y aksen, tambah z aksen, w aksen, tambah x, y, z, tambah x aksen, y aksen, z aksen, w. Oke, yang pertama kita akan mencari yaitu SOP-nya. Kita mencari SOP dari aksen y aksen. Seperti yang kita tahu, sama seperti soal yang pertama, kita akan menambahkannya dengan variabel yang tidak ada seperti z dengan i. Maka hasil akhir yaitu wx aksen y aksen z tambah w aksen x aksen y aksen z tambah w x aksen y aksen z aksen aksen x aksen y aksen z aksen. Begitu juga dengan soal berikutnya z aksen y aksen kita tambahkan dengan variabel yang tidak ada seperti tambah x dengan variabel y. Maka hasilnya yaitu w aksen x y z aksen tambah w aksen x y z y aksen z aksen tambah w aksen x aksen y z aksen tambah w aksen x aksen y aksen z. Maka selanjutnya kita akan mencari juga gabungan variabel di sampingnya yaitu x aksen y aksen z aksen w aksen. Seperti yang kita tahu, mereka sudah lengkap dan tidak perlu lagi ditambahkan dengan variabel apapun, sehingga mereka tetap menjadi x aksen, y aksen, z aksen, dan w aksen. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai mendapatkan gabungan variabel dari semua soal tersebut, maka kita akan menggabungkan semua jawaban dari mereka dan mencoret apabila terdapat variabel dan aksen yang sama seperti jawaban berikut. Maka hasil akhirnya itu W X aksen tambah Y aksen Z tambah W aksen X aksen Y Z tambah W X aksen Y aksen Z aksen tambah W aksen X Y Z aksen tambah W aksen X Y aksen Z aksen tambah W aksen X aksen Y Z aksen tambah W aksen X aksen Y aksen Z tambah W X Y Z tambah W X X aksen, Y aksen, Z aksen. Kita pertama akan membuat peta kartunya, yaitu dengan membuat WX dengan YZ perbandingan. Karena mereka terdapat 4 variabel, maka kita akan membandingkan antara kedua variabel dan dua variabel lainnya. Seperti salah satu contohnya yaitu WX aksen, Y aksen, Z. Seperti yang kita tahu, WX aksen. W itu adalah 1 dan X aksen adalah 0. Jadi X aksen itu adalah 10 dan Y aksen Z yaitu 0 dan 1. Dan hasilnya kita bandingkan antara 10 dengan 1 yaitu kita tulis angka 1 di dalam kolom tersebut. Begitu juga dengan selanjutnya, apabila terdapat kolom yang kosong, maka kita akan menambahkan kolom tersebut dengan angka 0. Begitu step selanjutnya, kita akan lanjutkan yaitu gerbangnya. Seperti yang kita tahu, begitu juga dengan soal nomor 1, kita akan buat gerbangnya dan membuat urutannya W, X, Y, dan Z. Seperti yang kita tahu, jikalau soalnya random seperti W, X, aksen, Y, aksen Z, jikalau W-nya tidak terdapat aksen, maka kita cukup dengan membuat garis dan menambahkan segitiga saja. Jikalau seperti X aksen, maka kita akan menambahkan segitiga dan bulatan hitam di sampingnya. Begitu juga dengan seterusnya, sesuai dengan soal yang jawaban yang diminta. Setelah seperti yang kita tahu, mereka semua adalah dikali. Maka kita akan menggabungkan keempat variabel dan membuat di ujungnya yaitu gambar setengah lingkaran. Begitu. Itu berdasarkan hasil dari SOP yang kita telah jawab di nomor 3 tadi, yang ini. Jadi itulah kita buat ke dalam gerbang tersebut menjadi suatu gerbang.
Begitu juga kita akan membuat, maka terdapat 9 gerbang yang tersedia yang telah dibuat, dan inilah hasilnya tersebut. Dan setelah kita menulis semua gerbang kita gabungkan, maka kita akan menyatukan mereka ke dalam satu gerbang yang menjadi hasilnya yaitu W X aksen Y aksen Z tambah W aksen X aksen Y Z, W X aksen Y aksen Z aksen, W aksen X Y Z aksen, W aksen X Y aksen Z aksen, W aksen X aksen Y Z aksen, W aksen X aksen Y aksen Z, W X Y Z, W aksen X aksen Y aksen Z aksen. Itulah hasil kesimpulan dari nomor 3. Jadi sekian dari hasil yang saya kerjakan. Sekian dan terima kasih.